Logika medis manusia mengatakan, jika paru-paru seorang pemuda telah hancur lebur, dimakan penyakit, memuntahkan darah pekat tiada henti, dan napasnya berbunyi ngorok menjemput sakaratul maut, maka tamatlah riwayatnya. Tak ada obat, tak ada harapan. Tapi, vonis kematian mutlak itu mendadak tunduk dan hancur berkeping-keping di sebuah bilik pesantren yang sempit. Bayangkan, Palimarato. Bayangkan, di saat malaikat maut seakan sudah berdiri di ambang pintu ruang isolasi yang berbau anyir darah, di saat tabib dan dokter ahli sudah angkat tangan menyerah, sesosok ulama agung justru mengirimkan keajaiban langit hanya lewat segelas air putih biasa, tanpa jampi-jampi mistis, tanpa operasi bedah. Air putih itu membasuh paru-paru yang hancur, merajut kembali organ yang mati, dan membalikan takdir maut seketika. Bukan karena air itu sakti, tapi karena air itu memikul beban munajat tauhid tingkat tinggi dari sang mursyid. Ini bukan legenda fiksi pengantar tidur. Ini adalah detik-detik mukjizat kecil di Rejoso dari sang penyusun doa istighosah, Hadratus Syekh Kayak Romli Tamim, yang mengubah vonis mati menjadi kehidupan kedua hanya dengan wasilah sebersit kepasrahan total. Sobat Mahabbah yang dirahmati Allah, sebelum kita menembus lorong waktu ke bilik pesantren untuk menyaksikan bagaimana rintihan doa jalur langit bisa menaklukkan vonis mati dan melahirkan senjata spiritual massal umat Islam bernama istighosah, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah ini bukan sekadar tontonan kesaktian, pamer karomah, tapi untuk ibroh, mengambil pelajaran tentang dahsyatnya samudra rahmat Allah lewat ketawaduan sang waliullah ini. Jika Anda percaya bahwa keajaiban Allah bisa datang di saat akal manusia sudah buntu, dan Anda rindu pada kasih sayang kiai yang menyejukkan, bukan menyombongkan diri, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang sering mengamalkan istighosah dan mencintai para kekasih Allah, tuliskan Al-Fatihah atau Ya Kayak Romly Tamim di kolom komentar sebagai tanda rabitah ikatan batin kita pada beliau. Sudah siap menyaksikan dahsyatnya kekuatan doa? Mari kita buka tabir sejarah langit Jombang. Angin kemarau bertiup kering melintasi hamparan sawah di kawasan Jombang, Jawa Timur. Debu-debu halus berterbangan, menyapu dedaunan jati yang mulai menguning dan berguguran. Di pertengahan abad ke-20, tepatnya di era sebelum kemerdekaan hingga masa-masa awal Republik ini berdiri tegak, Jombang telah menancapkan namanya sebagai jantung spiritual Pulau Jawa. Di sanalah berdiri tegak Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, sebuah kawah candra di muka, tempat ribuan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara menempa jiwa dan raga mereka. Pesantren ini bukan sekadar tempat belajar membaca huruf Arab gundul atau menghafal nadom alfiah. Lebih dari itu, Rejoso adalah markas para penempuh jalan suci. Udara di sana seolah selalu bergetar oleh lantunan ayat suci Al-Quran, zikir yang tak terputus, dan gemuruh doa yang dilangitkan di sepertiga malam terakhir. Di pusat pusaran spiritual inilah bertahta seorang ulama besar, sang mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Hadratus Syekh Kayak Romli Tamim. Kiai Romli bukanlah sosok kiai biasa. Beliau adalah putra dari Kayak Tamim Irsyad, seorang ulama karismatik pengasuh Darul Ulum. Kiai Romli mewarisi tidak hanya kedalaman ilmu syariat dari ayahandanya dan guru-gurunya, termasuk Hadratus Syekh Kayak Hashim Asy'ari di Tebuireng dan Syekhona Khalil di Bangkalan, tetapi juga mewarisi ketajaman mata batin Basyirah yang luar biasa. Wajah beliau senantiasa teduh, memancarkan wibawa yang membuat siapa saja yang memandangnya akan menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena segan dan takzim pada keagungan nur ilahi yang memantul dari raut wajahnya. Di antara ribuan santri yang mengaji kepada beliau, ada seorang pemuda bernama Hasan, bukan nama sebenarnya. Untuk menjaga adab dan privasi keluarga, Hasan adalah seorang santri berusia belasan tahun yang berasal dari sebuah desa terpencil dan miskin di pinggiran Bojonegoro. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani serabutan yang penghasilannya tak menentu, sementara ibunya seorang pembuat tempe yang berjualan di pasar desa. Untuk bisa berangkat mondok ke Rejoso, keluarga Hasan
harus menjual satu-satunya anak sapi yang mereka miliki. Namun, kemiskinan harta sama sekali tidak menyurutkan kekayaan tekad di dada Hasan. Di pondok, ia dikenal sebagai santri, khadim, abdi, karena kiriman uang dari kampung sangat jarang dan seringkali terlambat berbulan-bulan. Hasan bertahan hidup dengan cara mengabdi di dalam kediaman para kiai dan ustadz. Setiap pukul 3 pagi, ketika embun masih membekukan tulang dan santri lain masih terlelap dalam balutan sarung, Hasan sudah berdiri di sumur pondok. Tali timba berderit memecah kesunyian malam. Dengan kedua tangannya yang mulai kapalan, ia menimba air berpuluh-puluh ember untuk mengisi bak mandi di masjid dan bak mandi di kediaman Kiai Romli. Setelah tugas fisiknya selesai, Hasan tidak lantas tidur kembali. Ia akan mengambil air wudhu, duduk di sudut masjid yang temaram oleh cahaya lampu cempor, dan mulai memurajah, mengulang hafalannya. Suaranya lirih, serak, namun penuh dengan getaran cinta kepada Sang Pencipta. Kecerdasan Hasan di kelas sangat menonjol. Kitab-kitab kuning yang tebal dan rumit seperti Fathul Mu'in mampu ia pahami dengan cepat. Sikapnya yang tawadu rendah hati, rajin, dan cerdas membuat Hasan sangat disayangi oleh para ustadz dan pengurus pondok, terutama oleh Kang Somad, lurah pondok, yang selalu mengawasi keseharian para santri. Semuanya berjalan dengan penuh keberkahan dan kedamaian. Hingga suatu hari di puncak musim kemarau, sebuah malapetaka datang tanpa diundang. Awalnya, Hasan hanya mengeluhkan batuk ringan. Teman-teman sekamarnya mengira itu sekadar batuk biasa, akibat debu kemarau yang pekat, dan udara malam Rejoso yang terlampau dingin. "Biasa itu, San. Kurang minum air hangat saja kamu," tegur Kang Somad kala itu, sambil memberikan segelas wedang jahe, sisa dari dapur pondok. Hasan hanya tersenyum pucat, menerima minuman itu dengan rasa syukur, lalu memaksakan diri untuk tetap mengaji dan ro'an kerja bakti seperti biasa. Namun, menginjak hari ketiga, keadaan berubah drastis menjadi mimpi buruk. Malam itu, selepas Isya, saat para santri sedang sibuk melafalkan hafalan bait-bait Nahu di asrama, terdengar suara batuk yang sangat keras dan mengerikan dari sudut kamar Hasan. Batuk itu terdengar seperti menyayat tenggorokan, diikuti dengan suara tarikan napas yang tersengal-sengal. Seolah paru-paru pemuda kurus itu tak lagi mampu menyerap oksigen. Kang Somad yang sedang berpatroli segera berlari ke kamar tersebut. Saat pintu didobrak, pemandangan memilukan tersaji di depan mata. Hasan terkapar di atas tikar pandannya yang lusuh. Tubuhnya menggigil kejang, bermandi keringat dingin yang membasahi kaos oblongnya. Namun yang membuat darah Kang Somad seakan berhenti mengalir adalah bercak-bercak merah kecoklatan yang mengotori lantai semen dan bantal Hasan. Pemuda itu batuk darah dalam jumlah yang sangat banyak. "Hasan, ya Allah, Gusti, astagfirullahalazim," teriak Kang Somad, panik. Ia segera memangku kepala junior kesayangannya itu. Tubuh Hasan terasa sepanas bara api. Namun di saat yang sama, pemuda itu menggigil kedinginan. Mata Hasan setengah terbuka, pupilnya mengecil, dan bibirnya yang pucat pasi bergetar melafalkan kalimat tauhid dengan susah payah. Kepanikan segera melanda seluruh penjuru asrama. Pada masa itu, fasilitas kesehatan sangatlah minim, apalagi untuk ukuran santri miskin di sebuah pesantren di pedesaan. Penyakit yang disertai batuk darah seringkali divonis sebagai tuberkulosis TBC stadium akhir atau pagebluk, mematikan yang belum ada obatnya. Siapapun yang terkena penyakit ini, biasanya hanya tinggal menunggu waktu untuk dijemput malaikat maut. Pengurus pondok segera mengambil tindakan darurat. Hasan dipindahkan ke sebuah kamar khusus yang terpisah dari asrama utama untuk mencegah penularan, semacam ruang isolasi darurat. Seorang tabib mantri kesehatan tradisional dari desa sebelah dipanggil malam itu juga. Sang tabib, seorang pria tua berkumis tebal, dengan tas anyaman berisi dedaunan herbal dan jamu-jamuan, memeriksa Hasan dengan wajah tegang. Ia menempelkan telinganya ke dada Hasan, meraba denyut nadinya, dan melihat ke dalam mulut pemuda yang terus merintih kesakitan itu. Setelah beberapa saat, sang tabib bangkit berdiri. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Kang Somad dan jajaran pengurus pondok dengan tatapan putus asa yang menyayat hati. "Paru-parunya sudah hancur, Kang," bisik sang tabib dengan suara bergetar.
Panas tubuhnya juga merusak organ dalamnya. Jamu dan ramuan sehebat apapun tak akan bisa masuk lagi. Lambungnya menolak. Kalaupun dipaksa, ia akan memuntahkannya kembali bersama darah. Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Tanya Kang Somad dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Sang tabib menepuk bahu Kang Somad dengan berat. Kirimkan surat ke keluarganya di Bojonegoro. Suruh mereka segera datang. Minta mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Umur anak ini mungkin hanya tinggal menghitung hari, atau bahkan jam. Secara medis dan ilmu pengobatan saya, sudah tidak ada harapan. Malam itu, langit Rejoso terasa runtuh, menimpa asrama Darul Ulum. Kabar tentang Hasan yang berada di ambang kematian menyebar dengan cepat. Kesedihan menyelimuti ribuan santri. Hasan, santri miskin yang tak pernah mengeluh, yang selalu bangun paling awal untuk memastikan kiai dan teman-temannya bisa berwudu dengan nyaman, kini terbaring tak berdaya, menanti ajal. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sebuah telegram kilat dikirimkan ke Bojonegoro, menggunakan fasilitas kantor pos kecamatan, mengabarkan sebuah berita duka yang akan menghancurkan hati seorang ayah yang telah menjual segalanya demi melihat anaknya menjadi ulama. Namun, mereka lupa satu hal. Di ujung utara pondok, di sebuah kamar dalam yang hening, seorang kekasih Allah belum tidur. Kiai Romli Tamim sedang duduk bersila di atas sajadahnya, memutar tasbihnya perlahan, menyerap segala penderitaan santri-santrinya melalui getaran batin yang tak terhalang oleh dinding asrama. Kisah yang sesungguhnya. Persinggungan antara takdir medis yang mematikan dan karomah doa yang menembus arasi baru saja akan dimulai. Telegram usang berbahan kertas buram itu tiba di tangan Pak Karto di tengah hari yang terik. Kurir pos bersepeda kumbang yang mengantarkannya tampak terburu-buru, meninggalkan kepulan debu di halaman rumah geribik milik keluarga Hasan di pelosok Bojonegoro. Pak Karto, yang baru saja pulang dari sawah orang dengan pakaian bersimbah peluh dan lumpur kering, menerima cari kertas itu dengan tangan gemetar. Beliau buta huruf Latin, hanya bisa mengaji Al-Quran perlahan. Maka, ia berlari ke rumah Pak Bayan kepala dusun untuk membacakan isinya. Seketika, bumi tempatnya berpijak terasa amblas. Kalimat singkat dari pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso itu menghantam dadanya bak godam besi. Hasan sakit keras. Batuk darah tiada henti. Kondisi kritis. Keluarga harap segera datang. Darurat, istri Pak Karto, ibu dari Hasan, langsung jatuh pingsan di teras rumah Pak Bayan seketika setelah mendengar terjemahan surat tersebut. Jerit tangis tertahan menyayat hati para tetangga yang berkumpul. Pak Karto hanya bisa mematung. Pikirannya melayang pada wajah putra semata wayangnya itu. Hasan, pemuda kurus yang rela kelaparan, yang senyumnya selalu meneduhkan, yang pundaknya menjadi tumpuan harapan keluarga untuk mengangkat derajat mereka di mata Allah. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Hari itu juga, Pak Karto menjual beberapa ekor ayam kampung terakhir miliknya kepada tetangga dengan harga seadanya. Sekadar cukup untuk membeli tiket bus antar kota dari Bojonegoro menuju Jombang. Berbekal sarung kumal yang ia ikatkan di pinggang, sebuah peci hitam yang sudah memudar warnanya, dan setabung doa yang tak putus terucap dari bibir keringnya, Pak Karto berangkat. Perjalanan bus di era itu sangatlah menyiksa. Mesin diesel tua menderu-deru melewati jalanan yang berlubang dan berdebu. Di dalam bus yang sesak oleh penumpang dan asap rokok lintingan, Pak Karto duduk merenung di dekat jendela. Tatapannya kosong, menembus kaca yang buram. Udara panas yang menerpa wajahnya seolah tak terasa, terkalahkan oleh panasnya gelisah di dalam dada. Sepanjang jalan, bibirnya terus melafalkan istighfar dan selawat. Ya Allah, selamatkan anakku, beri aku kesempatan untuk melihatnya menjadi orang alim. Rintih batinnya berulang-ulang. Menjelang sore keesokan harinya, bayangan menara masjid Darul Ulum akhirnya terlihat. Bus menurunkan Pak Karto di pinggir jalan raya Peterongan. Dengan langkah gontai, kaki telanjangnya yang hanya beralaskan sandal jepit karet usang, melangkah memasuki gerbang pesantren Rejoso yang megah secara spiritual. Kontras sungguh terasa nyata. Di sekelilingnya,
Ribuan santri berlalu lalang dengan wajah ceria. Ada yang memegang kitab kuning, ada yang berjalan menuju kamar mandi umum. Ada pula yang tengah bersenda gurau di bawah pohon rindang. Kehidupan pesantren berjalan dengan ritme yang hidup dan penuh berkah. Namun bagi Pak Karto, suasana cerah itu terasa gelap gulita. Ia seperti berjalan di atas duri. Ia bertanya kepada seorang santri muda yang sedang menyapu halaman, menanyakan keberadaan Kang Somad, lurah pondok, yang namanya tertera sebagai pengirim telegram. Santri itu menatap Pak Karto dengan iba, seolah sudah tahu siapa pria paruh baya yang tampak kelelahan dan penuh debu jalanan ini. "Mari, Pak, saya antar ke tempat Kang Somad. Beliau sedang berjaga di ruang isolasi," ucap santri itu pelan. Kata isolasi membuat jantung Pak Karto berdegup semakin kencang. Mereka tiba di sebuah bangunan sederhana yang agak terpisah dari asrama utama. Di depan pintu kayu yang tertutup rapat, duduklah Kang Somad dengan wajah sembab karena kurang tidur. Begitu melihat kedatangan Pak Karto, Kang Somad segera berdiri dan mencium tangan pria tua itu dengan penuh takzim. "Pak Karto, pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Kami sudah berusaha sekuat tenaga," sambut Kang Somad dengan suara serak, tak mampu menahan air matanya agar tidak tumpah. "Bagaimana anakku, Nak Somad? Hasan masih bernapas kan?" tanya Pak Karto dengan bibir bergetar. Kedua tangannya mencengkeram lengan Kang Somad kuat-kuat. Kang Somad menunduk dalam. "Mbah Tabib sudah angkat tangan, Pak. Panas badannya tidak mau turun. Sejak kemarin malam, Hasan sudah tidak bisa menelan air minum sedikit pun. Semuanya dimuntahkan kembali bersama darah pekat. Paru-parunya sudah terlalu rusak. Dokter puskesmas kecamatan juga sudah dijemput tadi pagi, dan beliau bilang hal yang sama. Secara hitungan manusia, kondisinya tinggal menunggu waktu." Pak Karto tak menjawab. Ia mendorong pelan tubuh Kang Somad, lalu membuka perlahan pintu kamar bercat putih kusam itu. Bau anyir darah bercampur dengan aroma minyak kayu putih dan ramuan herbal langsung menyengat indera penciumannya. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya matahari sore yang mengintip dari celah ventilasi. Di sudut ruangan, di atas sebuah ranjang bambu beralaskan tikar pandan, terbaringlah sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Tubuh itu hanya tinggal tulang pembalut kulit. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, matanya cekung ke dalam, dan napasnya terdengar berbunyi keras, tersengal-sengal, mencari celah udara. Di lantai semen di samping ranjang, terdapat baskom kaleng yang berisi bercak-bercak darah merah kehitaman. Pertahanan Pak Karto runtuh seketika. Kaki rentanya tak lagi mampu menopang berat badannya. Ia jatuh bersimpuh di samping ranjang putranya. "Le, Hasan, ini Bapak Le. Bapak datang?" Tangis Pak Karto meledak. Ia meraih tangan Hasan yang terasa dingin seperti es, menciuminya berkali-kali, membasahinya dengan air mata penyesalan dan keputusasaan seorang ayah. Mendengar suara yang sangat dikenalnya, kelopak mata Hasan bergerak perlahan. Ia berusaha membuka mata, menatap wajah ayahnya dengan pandangan kabur. Sebuah senyuman tipis, sangat tipis, dan dipaksakan, terukir di bibir pemuda yang pecah-pecah itu. "Bapak, ngapunten." "Hasan ngerepoti," bisik Hasan sangat lirih, nyaris seperti embusan angin. Hanya kalimat itu yang mampu ia ucapkan sebelum dadanya kembali berguncang hebat. Ia terbatuk. Batuk yang mengguncang seluruh tubuh rentanya, dan dari mulutnya kembali keluar darah segar yang mengotori dagu dan lehernya. Pak Karto panik. Ia segera mengambil kain lap basah dan membersihkan wajah putranya sambil terus berurai air mata. Ia merasa sangat tidak berguna. Ia telah menjual sapi dan segala miliknya untuk melihat anaknya memakai serban ulama, bukan untuk melihatnya dibungkus kain kafan dalam usia yang masih sangat muda. Malam harinya, Pak Karto duduk termenung di serambi Masjid Darul Ulum. Udara dingin rejoso menusuk tulang, namun hatinya jauh lebih beku. Berbagai pikiran buruk melintas. Jika anaknya meninggal besok, bagaimana ia akan membawa jenazahnya pulang ke Bojonegoro? Uangnya bahkan tak cukup untuk menyewa pedati pengangkut jenazah. Di tengah lamunan putus asa itu, seorang sesepuh pondok menghampirinya. Beliau duduk di samping Pak Karto dan menepuk bahunya dengan lembut.
Pak Karto, manusia memang punya batas, dan medis punya keterbatasan. Tapi rahmat Allah tidak pernah memiliki batas. Ujar sesepuh itu tenang. Apakah sampean Anda sudah sowan menghadap ke Kiai Romli? Pak Karto menoleh dengan mata merah. Kiai Romli, Hadratus Syekh, kulo ini cuma buruh tani yang bodoh dan kotor, Mbah. Mana berani saya mengetuk pintu rumah ulama besar. Apalagi malam-malam begini, saya takut mengganggu waktu zikir beliau. Sesepuh itu tersenyum teduh. Kiai Romli itu ayah bagi semua santrinya. Beliau bukan raja yang gila dihormati. Beliau adalah pintu yang selalu terbuka bagi mereka yang sedang kebingungan. Malam ini juga, cucilah mukamu, perbaiki pakaianmu, dan ketuklah pintu dalam beliau. Mintalah air doa, jangan menyerah sebelum mencoba pintu langit. Kalimat itu menembus hati Pak Karto, bagai seberkas cahaya di dalam gua yang gelap gulita. Ia menyadari satu hal. Saat dokter bumi sudah menyerah, maka sudah saatnya ia menemui dokter langit. Dengan langkah mantap, ia beranjak menuju tempat wudhu. Malam itu, seorang ayah yang hancur hatinya bersiap mengetuk pintu kediaman Waliullah, membawa satu-satunya harapan yang tersisa di dunia ini. Malam semakin larut, menyelimuti pondok pesantren Darul Ulum Rejoso. Jam kuno di dinding menara masjid baru saja berdentang, menunjuk angka 12 malam. Angin kemarau yang berhembus dari arah utara membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Suasana pondok yang siangnya riuh rendah oleh suara ribuan santri, kini berubah menjadi keheningan yang syahdu. Hanya terdengar lamat-lamat lantunan ayat suci Al-Quran dari bilik-bilik asrama santri senior yang tengah mendirikan Qiyamul Lail, salat malam. Di area tempat wudhu masjid, Pak Karto membasuh wajahnya yang keriput dan kuyu dengan air sumur yang terasa sedingin es. Tangannya bergetar, bukan semata karena suhu udara, melainkan karena gejolak batin yang luar biasa. Kalimat sesepuh pondok tadi terus terngiang di telinganya. Mintalah air doa, jangan menyerah sebelum mencoba pintu langit. Setelah menyempurnakan wudunya, Pak Karto merapikan sarung usangnya dan membenarkan letak peci hitamnya. Dengan langkah tertatih namun digerakkan oleh keputusasaan seorang ayah yang tak ingin kehilangan putra semata wayangnya, ia berjalan melintasi pelataran masjid menuju dalam kediaman Hadratus Syekh Kaek Romli Tamim. Kediaman sang kiai berada tidak jauh dari kompleks masjid. Bangunannya bergaya arsitektur Jawa klasik yang bersahaja namun memancarkan wibawa yang tak kasat mata. Tidak ada penjagaan ketat layaknya rumah pejabat. Namun, ada aura haibah kewibawaan spiritual yang membuat siapa saja yang mendekat akan merasa segan dan secara otomatis menundukkan pandangan. Sesampainya di berandan dalam, nyali Pak Karto mendadak ciut. Ia berdiri termangu di depan pintu kayu jati yang tertutup rapat. Perasaan rendah diri kembali menyergapnya. Siapalah aku ini? Batinnya merintih. Hanya seorang buruh tani kasar, miskin, berbau keringat dan lumpur. Pantaskah aku membangunkan seorang ulama besar, seorang waliullah, di tengah malam buta, hanya untuk urusanku yang hina ini? Tangannya yang sudah terangkat untuk mengetuk pintu perlahan turun kembali. Ia berniat berbalik arah, merasa tak pantas mengganggu waktu munajat sang mursyid. Namun, bayangan wajah Hasan yang pucat pasi, suara napasnya yang tersengal, dan muntahan darah pekat di baskom kaleng itu, kembali berkelebat di pelupuk matanya. Pak Karto memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, lalu mengetuk pintu kayu itu perlahan dengan buku jarinya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Suaranya bergetar, nyaris berupa bisikan yang tertiup angin malam. Tidak ada jawaban. Pak Karto menunduk, bersiap untuk mundur, meyakini bahwa Kiai Romli sedang khusyuk dalam salatnya, atau telah beristirahat. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam. Derit engsel pintu kayu itu memecah kesunyian malam. Pintu perlahan terbuka, memancarkan cahaya lampu temaram dari ruang tamu. Di ambang pintu, berdirilah sosok yang membuat lutut Pak Karto seketika lemas. Sosok itu adalah Kaec Romli Tamim. Beliau mengenakan sarung putih bersih, baju koko putih yang longgar, dan serban yang dikalungkan di leher. Wajah beliau bersinar teduh,
memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di tangan kanannya, untayan tasbih kayu terus berputar mengikuti irama zikir yang tak pernah putus dari lisan batinnya. Yang membuat Pak Karto terkesiap, bukan hanya kemunculan sang kiai, melainkan sapaan pertama yang keluar dari bibir beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuklah, Kang Karto. Angin malam ini tidak baik untuk tubuhmu yang sedang kelelahan, ucap Kiai Romli dengan suara yang sangat lembut, sejuk bak embun di padang gurun. Pak Karto terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah bertemu dengan Kiai Romli sebelumnya. Ia belum memperkenalkan dirinya. Tidak ada santri pengurus yang memberitahu kedatangannya malam ini. Namun, Kiai Romli memanggil namanya dengan tepat. Seolah kedatangannya dari Bojonegoro telah ditunggu. Inilah kasyaf tersingkapnya tabir rahasia, salah satu karomah yang sering disaksikan oleh santri-santri Rejoso pada diri sang mursyid. Tanpa mampu menjawab, Pak Karto melangkah masuk sambil menunduk dalam-dalam. Ia langsung bersimpuh di lantai karpet ruang tamu. Tak berani duduk di kursi. Air matanya yang sejak tadi ditahan, akhirnya tumpah ruah. Tangisnya pecah, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Kiai, ngapunten Kiai. Kulo lancang mengganggu waktu Kiai. Isak Pak Karto terbata-bata. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri. Kiai Romli ikut duduk bersila di lantai, tepat di hadapan Pak Karto. Jarak di antara mereka sirna, tidak ada batas antara ulama besar dan buruh tani miskin. Sang Kiai menatap Pak Karto dengan pandangan penuh kasih sayang, tatapan seorang ayah spiritual yang ikut merasakan penderitaan umatnya. Tidak ada yang mengganggu. Kang Karto, menolong sesama itu bagian dari ibadah. Menangislah jika itu melegakan dadamu. Saya sudah tahu keadaan Hasan, putramu. Tutur Kiai Romli tenang, mendengar nama putranya disebut. Pak Karto semakin terseduh-seduh. Anak kulo, Kiai Hasan. Paru-parunya hancur. Dokter bilang, umurnya sisa hitungan jam. Seharian ini dia muntah darah kental terus-menerus. Tidak ada obat yang bisa masuk. Lambungnya menolak air. Kulo ini orang miskin, Kiai. Kulo tidak punya apa-apa lagi selain anak itu. Kulo berniat memondokkannya agar dia jadi orang alim, tapi kalau Allah mengambilnya sekarang, kulo, kata-katanya terputus oleh isak tangis yang menyesakkan dada. Kiai Romli mendengarkan dengan penuh empati. Beliau membiarkan ayah yang sedang hancur itu meluapkan seluruh bebannya. Setelah tangis Pak Karto sedikit mereda, Kiai Romli berbicara dengan nada yang rendah, namun mengandung ketegasan tauhid yang kuat. Kang Karto, dengarkan baik-baik, kata Kiai Romli, matanya menatap tajam namun meneduhkan. Dokter itu manusia, tabib itu manusia. Mereka bekerja berdasarkan hukum alam dan ilmu lahiriah. Memang benar, paru-paru anakmu secara medis sudah rusak berat. Tapi ingat, yang menyembuhkan itu bukanlah obat, bukan dokter, bukan pula kiai. Yang memegang hak mutlak atas nyawa dan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam hati Pak Karto. Tugas kita hanyalah ikhtiar dan berdoa. Jika pintu bumi sudah tertutup rapat bagimu, maka ketuklah pintu langit. Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang sedang dalam keadaan madelsar terjepit tak berdaya. Kemudian, Kiai Romli memanggil seorang khadam santri pelayan yang berjaga di ruang belakang. Tolong ambilkan segelas air putih masak dari teko kendi di dapur. Tak berselang lama, santri itu datang membawa sebuah gelas kaca berisi air putih biasa, menaruhnya dengan takzim di hadapan Kiai Romli, lalu mundur kembali. Kiai Romli mengambil gelas tersebut dengan tangan kanannya. Beliau memejamkan mata. Ruang tamu itu mendadak terasa hampa dari suara duniawi. Hanya terdengar keheningan yang amat pekat. Sang mursyid tengah bermunajat. Bibir beliau bergerak-gerak cepat tanpa suara, menyalurkan doa-doa rahasia, hizib, dan asma-asma Allah ke dalam media air tersebut. Tidak ada jampi-jampi aneh, tidak ada pusaka mistis. Hanya doa murni dari seorang hamba yang lisannya telah disucikan oleh ribuan kali zikir. Doa-doa inilah yang kelak sebagiannya dirangkum oleh beliau menjadi bacaan istighosah yang sangat masyhur dan diamalkan oleh jutaan umat Islam di Nusantara hingga hari ini. Setelah sekitar 10 menit tenggelam dalam kekhusyukan,
Kiai Romli membuka matanya. Beliau meniup pelan permukaan air di gelas itu sebanyak 3 kali. Lalu, gelas kaca itu disodorkan kepada Pak Karto. "Bawa air putih ini, Kang Karto," titah Kiai Romli. "Pergilah ke ruang isolasi. Niatkan di dalam hatimu meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Berikan air ini untuk diminum Hasan." Pak Karto menerima gelas itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Ada keraguan besar yang menyelinap di pikirannya. "Tapi, Kiai," ucapnya ragu-ragu, "Hasan sudah tidak bisa menelan apa-apa. Jangankan segelas air, setetes air pun akan langsung dimuntahkannya bersama darah." Kiai Romli tersenyum, senyum yang menyiratkan keyakinan tak tergoyahkan. "Yakinlah pada rahmat Allah, Kang Karto. Tugasmu hanya meminumkannya. Jika dia tidak bisa membuka mulut, usapkan saja sedikit air ini ke bibirnya. Biarkan sisanya Allah yang bekerja. Berangkatlah, jangan menoleh ke belakang, dan jangan putus zikir dalam hatimu." Pak Karto mencium tangan Kiai Romli berkali-kali sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ia bangkit berdiri, memeluk gelas kaca berisi air putih itu erat-erat di dadanya. Seolah ia sedang memegang nyawa putranya sendiri. Di luar, angin malam kembali menerpanya. Namun kali ini, langkah kakinya tidak lagi gontai. Ada percikan harapan yang membakar di dadanya. Ia berjalan menembus kegelapan malam, menuju ruang isolasi yang berbau anyir darah. Membawa segelas air putih biasa, namun diiringi oleh doa dari lisan Sang Waliullah. Ujian keimanan yang sesungguhnya telah menanti di kamar itu. Apakah setetes air putih mampu membalikan vonis kematian? Malam beranjak menuju sepertiga akhirnya. Angin kemarau Rejoso terasa semakin menggigit kulit, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah kegelapan yang menyelimuti kompleks pondok pesantren Darul Ulum, langkah kaki Pak Karto terdengar bergesekan dengan tanah berpasir. Kedua tangannya mendekap erat sebuah gelas kaca berisi air putih biasa. Tidak ada pendar cahaya ajaib dari air itu. Tidak ada warna atau bau yang istimewa. Namun bagi Pak Karto, gelas itu kini lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ia membawa untaian munajat dan doa dari lisan seorang kekasih Allah, Hadratus Syekh Kiai Romli Tamim. Setiap langkah yang diayunkan Pak Karto menuju ruang isolasi terasa sangat berat. Logika manusiawinya terus berperang melawan keyakinannya. Dokter puskesmas dan tabib desa yang ahli pengobatan saja sudah angkat tangan. Paru-paru putranya divonis hancur. Air minum biasa selalu dimuntahkan kembali bercampur darah kental karena penolakan keras dari organ lambung yang ikut rusak akibat demam ekstrem. Mampukah setetes air putih ini membalikan takdir? Bisik keraguan di sudut hatinya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, wajah teduh Kiai Romli kembali berkelebat di pelupuk matanya, membawa pesan tauhid yang menggetarkan jiwa. Yang menyembuhkan itu bukanlah obat, bukan dokter, bukan pula kiai. Yang memegang hak mutlak atas nyawa dan kesehatan adalah Allah. Sesampainya di depan pintu ruang isolasi, yang catnya mulai mengelupas, Pak Karto menghentikan langkah sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Dari balik pintu kayu yang tertutup rapat itu, terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Suara Kang Somad terdengar parau dan bergetar, tengah membacakan surah Yasin. Di tradisi pesantren, ketika surah Yasin dibacakan secara terus-menerus, di samping seseorang yang sedang sakit kritis, itu adalah isyarat halus bahwa orang tersebut sedang diantarkan menuju pintu sakaratul maut. Sang pembaca memohon agar jika memang ini waktunya, sang pasien diberikan jalan yang mudah dan diakhiri dengan husnul khotimah. Tangan kanan Pak Karto yang gemetar perlahan mendorong daun pintu. Bunyi derit engsel yang berkarat menghentikan bacaan Kang Somad sejenak. Pemandangan di dalam ruangan itu jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Cahaya lampu teplok yang temaram menyorot wajah Hasan yang kini sudah tidak lagi pucat, melainkan membiru. Napasnya tidak lagi tersengal, melainkan berubah menjadi tarikan napas pendek yang sangat kasar dan berbunyi. Atau yang dalam istilah medis sering disebut death rattle, suara ngorok karena cairan darah yang menumpuk di saluran pernapasan. Mbah Tabib, yang sejak sore tadi mendampingi, kini tampak sedang merapikan buntelan kain berisi ramuan herbalnya. Ia sudah pasrah. Di sudut ruangan,
Baskom Seng yang tadinya hanya berisi bercak darah, kini hampir seperempatnya terisi cairan kental merah kehitaman. Bau anyir darah bercampur keringat dingin, kematian memenuhi setiap sudut udara di ruangan sempit itu. "Pak Karto," sapa. Kang Somad lirih, matanya sembab, menatap gelas di tangan pria tua itu dengan penuh tanda tanya. Pak Karto melangkah mendekati ranjang bambu, tempat putranya meregang nyawa. Mbah Tabib yang melihat Pak Karto membawa segelas air segera mengangkat tangan, memberi isyarat melarang. "Pak Karto, mohon maaf, jangan dipaksa diberi minum lagi," cegah Mbah Tabib dengan nada peringatan yang serius. Saluran napasnya sudah dipenuhi cairan darah. Otot tenggorokannya sudah kaku. Kalau sampean paksa meneteskan air itu tidak akan masuk ke lambung, melainkan masuk ke paru-paru. Anak sampean bisa tersedak hebat, dan itu akan mempercepat. Ya, sampean mengerti maksud saya. Darahnya akan memuncrat keluar lagi. Biarkan dia tenang di saat-saat terakhirnya. Secara ilmu medis dan empiris, peringatan Mbah Tabib sangatlah beralasan. Memasukkan cairan ke dalam mulut pasien yang kehilangan refleks menelan adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun, Pak Karto menggeleng pelan. Matanya yang merah menatap Mbah Tabib dengan sorot keteguhan yang aneh. "Ini bukan air biasa, Mbah. Ini air doa. Saya baru saja sowan menghadap Hadratus Syekh Kyai Romli. Beliau sendiri yang mendoakan air ini dan memerintahkan saya untuk meminumkannya kepada Hasan." Mendengar nama agung Hadratus Syekh Kyai Romli Tamim disebut, Mbah Tabib dan Kang Somad seketika terdiam kaku. Di tanah Jombang, nama itu adalah simbol kepasrahan dan keilmuan yang tak terbantahkan. Mbah Tabib perlahan menurunkan tangannya, mundur selangkah, memberi jalan kepada Pak Karto dengan sikap takzim. Meski akalnya menolak, ia tidak berani membantah perintah seorang waliullah. Pak Karto duduk di tepi ranjang. Ia meletakkan gelas kaca itu di meja kecil di samping dipan. Dengan penuh kelembutan, tangan kasarnya yang berkapalan menyusup ke bawah leher Hasan, mengangkat kepala putranya itu sedikit, agar posisinya sedikit lebih tegak. Suhu tubuh Hasan terasa sangat panas di bagian dada. Namun anehnya tangan dan kakinya terasa sedingin es. "Hasan, buka mulutmu sedikit, nak. Kiai Romli mengirimkan obat untukmu," bisik Pak Karto tepat di telinga putranya. Hasan tidak merespons. Matanya tertutup rapat, rahangnya terkunci kaku. Tarikan napas kasarnya masih terdengar mengerikan. Pak Karto meraih gelas kaca itu, mengingat pesan Kiai Romli agar tidak memaksa. Jika rahangnya terkunci, ia mencelupkan dua jarinya ke dalam air doa tersebut, sambil memejamkan mata dan melafalkan, "Bismillahirrohmanirrohim, ya Syafi, ya Kafi, ya Muafi." Pak Karto mengusapkan tetesan air dari ujung jarinya ke bibir Hasan yang kering. Pecah, dan bernoda darah. Setetes, dua tetes, tiga tetes air membasahi celah bibir pemuda kurus itu. Ruangan itu mendadak hening. Kang Somad menahan napasnya. Mbah Tabib menatap lekat-lekat, bersiap dengan kain lap, jika sewaktu-waktu pemuda itu tersedak dan memuntahkan darah, seperti yang sudah. Ketegangan menggantung tebal di udara, seolah waktu berhenti berdetak. 1 detik, 2 detik, 5 detik berlalu. Tiba-tiba, kelopak mata Hasan bergetar pelan. Rahangnya yang sejak tadi terkunci rapat bak besi berkarat, perlahan-lahan mengendur. Mulutnya terbuka sedikit. Melihat celah itu, Pak Karto tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mendekatkan bibir gelas kaca ke mulut Hasan. Dengan sangat hati-hati, ia memiringkan gelas itu, membiarkan aliran kecil air putih murni membasahi lidah putranya. Glek, terdengar suara pelan dari tenggorokan Hasan. Pemuda kritis yang sejak kemarin tak mampu menelan ludahnya sendiri itu, baru saja menelan air tersebut. Mbah Tabib membelalakan matanya tak percaya. Ia mendekat secara refleks. Biasanya, kurang dari 3 detik setelah cairan masuk, lambung pasien akan berkontraksi hebat dan memicu batuk darah yang mengerikan. Mereka semua menunggu momen memilukan itu terjadi. Namun, keajaiban yang melampaui segala hukum biologi mulai menampakkan wujudnya di ruang sempit itu.
Hasan tidak batuk. Pemuda itu justru meminum tegukan kedua. Glek. Lalu tegukan ketiga. Air putih yang telah diisi dengan energi munajat dari Kiai Romli itu mengalir mulus sebagai air hujan yang membasahi tanah retak yang kerontang. Tidak ada penolakan dari lambungnya. Tidak ada darah yang menyembur keluar. Pak Karto terus meminumkan air itu sedikit demi sedikit, hingga isi gelas berkurang separuh. Setelah itu, ia meletakkan gelas kembali dan membaringkan kepala Hasan dengan sangat hati-hati. Seluruh mata di ruangan itu terpaku pada sosok di atas ranjang. Detik demi detik berlalu, dan perubahan yang membuat bulu kuduk berdiri itu terjadi di depan mata mereka. Tarikan napas Hasan yang kasar dan berbunyi ngorok death rattle perlahan-lahan mulai mereda. Suaranya semakin halus, semakin panjang, dan akhirnya kembali pada ritme napas orang yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang membiru dan memancarkan aura kematian berangsur-angsur memudar. Keringat dingin yang membanjiri dahinya berhenti keluar. Suhu tubuhnya yang tadinya seperti membakar kulit jika disentuh, perlahan menurun menjadi hangat yang normal. Mbah Tabib, dengan tangan gemetar, meraih pergelangan tangan Hasan untuk mengecek denyut nadinya. Begitu jarinya menyentuh urat nadi pemuda itu, pria tua yang telah berpuluh tahun menjadi mantri pengobatan itu jatuh terduduk di lantai. Mulutnya ternganga. Matanya berkaca-kaca menatap Pak Karto. Subhanallah, Gusti Allahu Akbar, gumam Mbah Tabib dengan suara parau. Nadinya berdenyut teratur, Pak Karto, kuat, tenang, seolah tidak pernah terjadi pendarahan di paru-parunya. Panasnya turun drastis. Ini mustahil. Ini sama sekali menyalahi ilmu yang saya pelajari seumur hidup. Mendengar hal itu, Kang Somad tak kuasa menahan tangisnya. Ia langsung bersujud syukur di lantai ruang isolasi yang dingin itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, karomah Kiai Romli. Karomah Hadratus Syekh, isaknya tak henti-henti. Pak Karto mematung, matanya terus menatap wajah putranya yang kini tertidur damai. Tidak ada lagi rasa sakit yang tergambar di raut wajahnya. Air mata Pak Karto mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Setetes air putih biasa yang diyakini secara hakikat sebagai rahmat Allah, melalui wasilah doa sang ulama, telah merobek vonis kematian yang dijatuhkan oleh logika manusia. Di luar, angin malam pesantren berembus pelan, seolah turut bertasbih menyaksikan turunnya mukjizat kecil di salah satu bilik asrama. Langit Rejoso, yang tadinya terasa kelabu, kini memancarkan aura kedamaian. Namun, keajaiban ini belum berakhir. Esok pagi, kejutan yang jauh lebih besar telah menanti mereka saat sinar matahari menyapa Jombang. Semburat cahaya jingga perlahan merekah di ufuk timur Jombang, mengusir sisa-sisa kegelapan malam yang panjang dan mencekam. Kokok ayam jantan saling bersahutan memecah keheningan, diiringi sayup-sayup suara tabuhan beduk dari arah masjid utama pondok pesantren Darul Ulum Rejoso. Panggilan azan subuh mengalun syahdu, menggema melintasi asrama santri, memanggil ribuan jiwa untuk bersujud, menghadap Sang Pencipta. Di dalam ruang isolasi yang sempit dan berbau pesing bercampur anyir darah itu, suasana pagi ini terasa sangat berbeda. Semalam, ruangan ini adalah ruang tunggu kematian. Namun pagi ini, seberkas sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah ventilasi kayu, menyorot tepat ke arah dipan bambu tempat Hasan terbaring. Pak Karto tertidur dengan posisi duduk di lantai. Kepalanya bersandar pada pinggiran dipan. Di tangannya, gelas kaca yang semalam berisi air doa dari Hadratus Syekh Kaech Romli Tamim masih tergenggam erat. Meski isinya telah tandas tak bersisa, ia terbangun oleh suara azan. Sesaat, pikiran pria tua itu masih linglung. Begitu kesadarannya kembali penuh, kepanikan seketika menyergapnya. Ia buru-buru mengangkat kepala dan menatap ke arah putranya. Jantung Pak Karto seakan berhenti berdetak sedetik. Di atas dipan itu, Hasan tidak lagi terbaring kaku. Pemuda kurus itu sedang duduk bersandar di tembok. Matanya terbuka lebar, menatap ayahnya dengan pandangan yang jernih. Tidak ada lagi napas yang tersengal. Tidak ada lagi suara ngorok death rattle yang mengerikan. Wajahnya, meski masih pucat karena banyak kehilangan darah, kini terlihat jauh lebih segar dan memancarkan rona kehidupan
"Bapak," panggil Hasan dengan suara yang pelan, namun jelas, dan tidak lagi diiringi batuk yang menyayat dada. Pak Karto ternganga. Ia mengucek matanya berkali-kali, mengira dirinya sedang bermimpi di siang bolong. Hasan, kamu sudah sadar, Nak?" Suaranya bergetar hebat. Hasan mengangguk pelan. Ia mengangkat tangan kanannya, mengusap dadanya sendiri dengan raut wajah kebingungan. Dada Hasan sudah tidak panas, Pak. Tenggorokan Hasan juga sudah tidak perih. Rasanya seperti ada es batu yang mengalir membersihkan dada Hasan semalam. "Pak," Hasan haus, "boleh minta minum lagi?" Mendengar permintaan itu, tangis Pak Karto pecah seketika. Bukan tangis keputusasaan seperti semalam, melainkan tangis syukur yang tak terbendung. Ia langsung menubruk putranya, memeluk erat tubuh kurus itu, seakan takut Hasan akan menghilang. "Alhamdulillah, Gusti Allahu Akbar. Hidup kamu, kamu hidup," serunya sambil terisak keras. Suara tangisan gembira itu membangunkan Kang Somad dan Mbah Tabib yang tidur beralaskan tikar tipis di sudut ruangan. Keduanya terlonjak kaget dan langsung menghampiri ranjang. Mbah Tabib, sang mantri desa yang telah puluhan tahun menangani orang sakit kritis, mematung dengan mulut setengah terbuka. Matanya menatap bergantian antara baskom kaleng berisi muntahan darah pekat di lantai, dan sosok Hasan yang kini sedang duduk santai meminta minum. Kejadian ini benar-benar menghancurkan seluruh teori pengobatan yang ia pelajari seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar, Mbah Tabib merogoh tas anyamannya. Ia tidak membawa stetoskop modern, namun ia memiliki insting medis yang tajam. Ia segera menempelkan telinganya ke punggung dan dada Hasan, menyuruh pemuda itu menarik napas dalam-dalam. "Huuf, haah." Hasan menarik dan menghembuskan napas dengan sangat lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada bunyi gemuruh cairan di paru-paru, tidak ada rangsangan batuk berdarah yang biasanya langsung muncul jika pasien TBC stadium akhir disuruh bernapas panjang. Mbah Tabib mundur selangkah. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tiang dipan. "Bersih," gumamnya parau. Paru-parunya bersih. Denyut nadinya kuat. Panas badannya normal. Demi Allah, ini mustahil secara nalar manusia. Tubuh yang semalam sudah diambang maut, pagi ini sehat seolah tidak pernah terjadi kerusakan organ di dalamnya. Kang Somad tak membuang waktu. Setelah memastikan Hasan benar-benar pulih dan bisa meminum secangkir teh hangat tanpa muntah sedikit pun, ia berlari keluar dari ruang isolasi. Pemuda itu berlari melintasi halaman pesantren, menuju pelataran masjid tempat para santri dan pengurus pondok baru saja selesai menunaikan salat subuh berjamaah. "Hasan sembuh. Hasan hidup. Ya Allah, Hasan sembuh," teriak Kang Somad sambil menangis haru. Sontak, suasana di pelataran masjid menjadi gempar. Para santri yang tadinya sudah bersiap dengan wajah murung, bahkan beberapa di antaranya sudah memegang cangkul bersiap ke pemakaman, untuk menggali liang lahat saling berpandangan tak percaya. Berita itu menyebar bak kilat di musim hujan. Ratusan santri berbondong-bondong menuju ruang isolasi, berdesakan di depan pintu dan jendela hanya untuk melihat keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Sekitar pukul 7 pagi, kehebohan kembali terjadi. Seorang dokter lulusan sekolah kedokteran Belanda Nias yang bertugas di puskesmas kecamatan datang dengan mengayuh sepeda ontelnya. Dokter Parubaya berkacamata tebal itu datang dengan wajah serius. Sehari sebelumnya, ia telah memeriksa Hasan dan memvonis bahwa paru-paru pemuda itu telah rusak parah. Kedatangannya pagi ini sebenarnya untuk memberikan surat keterangan kematian. Karena secara hitungan medis, pasien dalam kondisi seperti itu tidak akan bisa bertahan melewati malam. Beri jalan, biarkan Pak Dokter masuk," seru beberapa pengurus pondok, menertibkan kerumunan santri. Sang dokter masuk ke ruang isolasi dengan membawa tas medis kulitnya. Namun, langkahnya terhenti secara tiba-tiba di ambang pintu. Kacamata tebalnya nyaris melorot dari hidungnya. Di hadapannya, Hasan sedang disuapi bubur halus oleh Pak Karto. Pemuda itu mengunyah dan menelan makanannya dengan lahap, seolah kelaparan setelah berpuasa panjang. Apa yang terjadi di sini?" tanya sang dokter dengan nada terbata-bata. Ia mendekati ranjang,
menatap Hasan seolah melihat hantu. Hasan sudah sembuh. "Dok, alhamdulillah," jawab Pak Karto dengan senyum yang terus mengembang. Sejak subuh tadi, dokter itu segera mengeluarkan stetoskopnya. Ia memeriksa detak jantung Hasan, mendengarkan suara napas di seluruh bagian dadanya, memeriksa pupil mata, dan menekan bagian lambungnya. Semakin lama ia memeriksa, wajah sang dokter semakin diliputi kebingungan yang amat sangat. Ia bahkan mengecek baskom muntahan darah semalam untuk memastikan ia tidak salah mengingat pasien ini. "Ini tidak rasional," gumam dokter itu sambil menggelengkan kepala. Ia menatap Mbah Tabib yang berdiri di pojok ruangan. "Mbah, ramuan apa yang Anda berikan semalam? Obat jenis apa yang bisa meregenerasi jaringan paru-paru dalam hitungan jam?" Mbah Tabib tersenyum, penuh takzim. "Bukan saya, Dok. Jamu saya tidak ada yang masuk semalam. Yang masuk ke tubuh anak ini hanyalah segelas air putih." "Air putih? Hanya air putih biasa?" cecar sang dokter tak percaya. "Ya, air putih biasa. Tapi air itu telah didoakan oleh Hadratus Syekh Kayach Romli Tamim. Bagi ilmu kedokteran jenengan, ini mungkin tidak masuk akal. Tapi bagi kami di pesantren ini adalah karomah, Dok. Bukti nyata bahwa doa seorang waliullah yang hatinya bersih mampu mengetuk pintu rahmat Allah yang melampaui segala hukum alam." Dokter itu terdiam 1000 bahasa. Ia melipat stetoskopnya perlahan, menyimpannya kembali ke dalam tas. Sebagai seorang ilmuwan medis, ia dididik untuk percaya pada hal-hal yang empiris dan terukur. Namun hari ini, di sebuah bilik pesantren yang sederhana, ia dipaksa menundukkan logikanya di hadapan kebesaran takdir ilahi. Ia menatap ke arah dalam Kiai Romli dari balik jendela dengan pandangan penuh rasa hormat yang baru tumbuh. Menjelang siang, kondisi Hasan semakin stabil. Ia bahkan sudah bisa berdiri dan berjalan perlahan menuju kamar mandi dengan dibantu ayahnya. Pak Karto tidak henti-hentinya melafalkan tahmid. Di benaknya kini hanya ada satu tujuan utama. Ia harus membawa Hasan menemui Hadratus Syekh. Ia harus bersujud dan mencium tangan ulama besar yang telah menjadi perantara kembalinya nyawa putranya. Pak Karto memapah Hasan keluar dari ruang isolasi. Ribuan santri Darul Ulum yang berbaris di sepanjang jalan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, keyakinan seluruh penghuni pesantren terhadap sang mursyid semakin menebal. Mereka menyaksikan langsung apa arti dari kalimat kun, fayakun yang bekerja lewat lisan seorang wali. Namun, bagaimana reaksi KX Romli Tamim saat didatangi oleh sang ayah dan anak yang baru saja lolos dari maut itu? Akankah beliau membanggakan karomahnya? Matahari menjelang waktu duha bersinar terang di langit Trejoso, Jombang. Sinarnya yang hangat mengusir sisa-sisa embun kemarau di dedaunan mangga yang menaungi pelataran pondok pesantren Darul Ulum. Hari itu, udara terasa berbeda. Ada getaran tak kasat mata yang merayap di setiap sudut asrama, di tiang-tiang masjid, hingga ke dapur umum pesantren. Kabar tentang Hasan, santri miskin yang divonis mati karena paru-parunya hancur, namun kembali bernapas sehat hanya dengan perantara segelas air putih, telah menyihir seluruh penghuni pondok. Ribuan santri berbaris rapi di sepanjang jalan setapak yang menghubungkan ruang isolasi menuju dalam kediaman Hadratus Syekh Kayach Romli Tamim. Mereka berdiri dalam keheningan yang penuh takzim. Tidak ada sorak-sorai. Namun, mata mereka berkaca-kaca, menyaksikan sebuah pemandangan yang akan terukir abadi dalam sejarah hidup mereka. Dari ujung jalan, berjalannya sesosok pria parubaya berbaju lusuh. Pak Karto, tangannya dengan penuh kasih sayang dan kehati-hatian, memapah putranya. Hasan, pemuda yang semalam kulitnya sedingin mayat dan memuntahkan darah pekat itu, kini melangkah pelan dengan kedua kakinya sendiri. Meski tubuhnya masih kurus dan langkahnya agak tertatih akibat sisa kelemahan fisik, rona wajah Hasan memancarkan cahaya kehidupan. Setiap kali Hasan melangkah, terdengar gumaman selawat dan tahmid dari bibir para santri yang berbaris menyaksikannya. Mereka seolah sedang melihat orang mati yang dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tujuan ayah dan anak itu hanya satu, menemui sang mursyid, Kayach Romli Tamim, untuk menumpahkan samudera rasa syukur
yang tak tertampung lagi di dalam dada. Sesampainya di beranda dalam yang berlantai tegel kuno, langkah Pak Karto terhenti. Tubuhnya kembali gemetar. Namun kali ini, bukan karena takut atau putus asa, melainkan karena haru yang luar biasa. Pintu kayu jati berukir itu terbuka separuh. Dari dalam ruang tamu, aroma harum dupa gaharu dan wangi kasturi tercium samar, menenangkan jiwa siapa saja yang menghirupnya. Di atas karpet hijau di ruang tamu tersebut, duduklah Kaij Romli Tamim. Beliau tampak sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kehebohan yang sedang melanda ribuan santrinya di luar sana. Tangan kanannya yang mulia masih terus memutar untaian tasbih kayu, sementara pandangannya menunduk teduh ke arah sebuah kitab kuning yang terbuka di pangkuannya. Beliau seolah sudah menunggu kedatangan tamu istimewanya pagi ini. Melihat sosok sang waliullah, pertahanan emosi Pak Karto runtuh seketika. Ia melepaskan pegangannya dari tubuh Hasan, lalu setengah berlari memasuki ruangan. Buruh tani dari pelosok Bojonegoro itu langsung menjatuhkan dirinya, bersimpuh, dan merangkak mendekati Kiai Romli. Air matanya mengalir deras, membasahi tegel rumah sang Kiai. "Ya Allah, Kiai!" Tangis Pak Karto pecah, menggema di ruang tamu yang hening itu. Ia berusaha meraih kaki CS Romli Tamim untuk diciumnya sebagai bentuk penghormatan tertinggi seorang awam yang merasa berutang nyawa. "Anak kula urip, Kiai Hasan, hidup." Air doa dari jenengan semalam. "Ya Allah, Kiai adalah penyelamat kami. Kalau bukan karena kehebatan Kiai, anak kulo pasti sudah dikubur pagi ini." Di belakang ayahnya, Hasan ikut bersimpuh. Pemuda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Menangis terseduh-seduh, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu betul bagaimana rasa sakit sakaratul maut yang semalam hampir merenggut nyawanya. Dan ia tahu betul bagaimana kesejukan air putih itu menyapu bersih seluruh penderitaannya dalam sekejap mata. Mendengar pujian dan ratapan syukur yang berlebihan dari Pak Karto, reaksi Kiai Romli Tamim justru di luar dugaan. Tidak ada segaris pun senyum kebanggaan di wajah beliau. Tidak ada raut pamer atau perasaan merasa berjasa layaknya manusia biasa yang baru saja melakukan keajaiban besar. Sebaliknya, wajah sang mursyid seketika memucat. Beliau segera menarik kakinya dengan halus agar tidak disentuh oleh Pak Karto. Lalu dengan cekatan mencondongkan tubuhnya untuk menahan bahu pria tua itu agar tidak sujud di hadapannya. "Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim." Kalimat istighfar meluncur berkali-kali dari lisan suci Kiai Romli. Suara beliau terdengar bergetar, memancarkan ketakutan yang amat sangat. Bukan ketakutan pada manusia, melainkan ketakutan murakabah. Ketakutan akan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Bangun, Kang Karto, duduklah yang tegak." "Hasan, angkat kepalamu, nak." Titah Kiai Romli dengan nada yang sangat lembut, namun mengandung ketegasan tauhid yang tak bisa dibantah. Setelah Pak Karto dan Hasan duduk bersila dengan tertib, Kiai Romli menatap tajam ke dalam mata ayah yang sedang diliputi euforia itu. Suasana ruang tamu seketika berubah menjadi majelis ilmu, hakikat yang sangat syahdu. "Kang Karto, jaga lisanmu, jaga hatimu," ucap Kiai Romli perlahan, menuntun pemahaman pria desa itu. "Jangan pernah sekali-kali mengatakan bahwa aku yang menyelamatkan nyawa anakmu. Jangan pernah beranggapan bahwa air putih semalam memiliki kekuatan magis atau kehebatan dari diriku. Jika keyakinan itu bersarang di hatimu, maka keajaiban pagi ini bukan menjadi rahmat, melainkan bisa berubah menjadi jurang kesyirikan yang akan menghancurkan kita berdua di hadapan Allah." Pak Karto terkesiap. Tangisnya perlahan mereda, berganti dengan rasa bingung dan malu. Tapi Kiai, dokter dan tabib sudah menyerah. Air dari Kiailah yang menyembuhkannya seketika, sanggah Pak Karto dengan suara tertahan. Kiai Romli tersenyum teduh. Beliau meletakkan tasbihnya, lalu menunjuk ke atas, ke arah langit-langit, mengisyaratkan kekuasaan yang maha tinggi. "Dengarkan baik-baik, Kang Karto, dokter, tabib, obat-obatan, dan segelas air putih dariku semalam, semuanya memiliki kedudukan yang sama persis di mata tauhid. Semuanya hanyalah wasilah, hanyalah perantara. Semuanya benda mati yang tidak bisa memberi manfaat
atau menolak mudarat sedikit pun tanpa izin dari sang pemilik nyawa. Yang menyembuhkan Hasan bukanlah doaku, apalagi air kelapa dan air sumur pondok ini. Yang menyembuhkan putramu murni adalah kehendak kun fayakun dari Allah Azza wa Jalla. Sang mursyid melanjutkan nasihatnya, dan kata-kata inilah yang kelak menjadi ruh dari doa istighosah yang beliau susun semalam. Ketika kau datang mengetuk pintuku, membawa keputusasaan. Saat itulah engkau telah membuang seluruh ketergantunganmu pada makhluk. Hatimu hancur, akalmu buntu, dan kau tidak punya sandaran lain selain Allah. Di saat seorang hamba berada pada titik nadir kepasrahan, disitulah rahmat Allah turun paling deras. Doaku semalam hanyalah rintihan seorang hamba fakir yang mengetuk pintu Tuhannya, mewakili rintihan hatimu yang tak pandai merangkai kata. Air itu hanyalah sekadar syariat, agar putramu punya sesuatu untuk ditelan. Selebihnya, Allah lah Sang Maha Penyembuh. A.C. Syafi'i. Bagi seorang waliullah sejati, seperti K.H. Romli Tamim, karomah atau kejadian luar biasa bukanlah medali untuk dipamerkan. Karomah adalah ujian keikhlasan yang sangat berat. Para kekasih Allah lebih suka menyembunyikan karomah mereka sebagaimana orang awam menyembunyikan aib dan dosanya. Beliau sangat takut jika kejadian ini membuat umat mengkultuskan dirinya dan melupakan Allah. Inilah puncak dari sifat tawadu, rendah hati seorang ulama besar. Saat ribuan orang menyanjungnya setinggi langit, hatinya merasa tak lebih dari debu di hadapan kebesaran Tuhannya. Mendengar petua hakikat yang begitu dalam, Pak Karto dan Hasan kembali menangis. Namun kali ini, air mata mereka adalah air mata pencerahan tauhid. Mereka menyadari betapa luhurnya akhlak sang kiai. Kiai Romli kemudian menatap Hasan. Pandangannya memancarkan kasih sayang seorang bapak. Beliau mengulurkan tangannya, mengusap kepala Hasan dengan lembut. Hasan, anakku, panggil Kiai Romli. Allah telah meminjamkan kembali nyawa ke dalam jasadmu. Ini adalah umur keduamu. Ingatlah, umur baru ini bukan untuk disia-siakan. Kembalilah mengaji. Jadikan tubuh yang telah disucikan dari penyakit ini sebagai alat untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan sombong, dan jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Hasan mengangguk kuat-kuat. Inggih, Kiai. Sendika dawuh siap melaksanakan perintah. Hasan akan belajar dengan sungguh-sungguh. Hari itu, pertemuan di ruang tamu dalam, Kiai Romli tidak hanya menyembuhkan fisik Hasan secara total, tetapi juga menyembuhkan kebutaan hati Pak Karto. Mereka pulang kembali ke asrama dengan membawa tauhid yang kokoh. Namun, sembuhnya Hasan bukanlah akhir dari fenomena spiritual di pesantren tersebut. Kabar tentang air doa ini secara tak sengaja sampai ke telinga para pejuang kemerdekaan yang saat itu sedang bersiap menghadapi agresi militer penjajah di Surabaya. Nama Case Romli Tamim tidak hanya dikenal sebagai penyembuh di bilik pesantren, tetapi segera dijemput oleh sejarah untuk menjadi benteng spiritual para syuhada. Waktu berputar bagaikan roda pedati yang tak kenal henti. Bulan berganti tahun, dan musim kemarau yang mengeringkan bumi Rejoso perlahan tergantikan oleh angin kencang. Perubahan yang meniupkan semangat baru ke seluruh penjuru Nusantara. Tahun 1945, proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan. Namun kemerdekaan itu belumlah seutuhnya aman. Asap hitam peperangan mulai mengepul di ufuk timur Jawa. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika Belanda kembali mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan niat angkuh untuk kembali menancapkan kuku penjajahannya di tanah Pertiwi. Di pondok pesantren Darul Ulum, Jombang, suasana damai mengaji kitab kuning seketika berubah. Seruan resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh K.H. Hashim Asy'ari dari Tebuireng bergema bagaikan petir di siang bolong, menyambar relung hati setiap santri, kiai, dan rakyat jelata. Berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kini hukumnya fardu ain, kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran. Pesantren Rejoso tak lagi sekadar menjadi kawah candra di muka ilmu agama. Ia bertransformasi menjadi markas besar pertahanan spiritual. Asrama
Asrama santri yang biasanya hanya diisi oleh lamat-lamat, suara hafalan Nadom Imriti, kini dipenuhi oleh gemuruh takbir dan langkah tegap para pemuda yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah. Di antara ribuan santri yang kini menyandang status Laskar Pejuang itu, berdirilah Hasan, pemuda asal Bojonegoro yang beberapa tahun silam tergolek tak berdaya menanti maut di ruang isolasi. Yang paru-parunya divonis hancur lebur berkeping-keping, kini menjelma menjadi sosok pemuda yang tegap. Dadanya bidang, dan sorot matanya setajam elang. Tak ada satupun jejak penyakit mematikan di tubuhnya. Rahmat Allah yang mengalir lewat perantara segelas air putih dari Kiai Romli. Tamim malam itu benar-benar telah memberinya kehidupan kedua. Dan bagi Hasan, nyawa kedua ini tidak pantas dihabiskan hanya untuk berdiam diri saat agama dan negaranya diinjak-injak penjajah. Setiap malam, pemandangan di pelataran dalam KIH Romli Tamim berubah menjadi pemandangan yang menggetarkan dada. Puluhan komandan laskar, kiai-kiai kampung, hingga para jawara bersabuk merah dari berbagai daerah di Jawa Timur datang berbondong-bondong secara diam-diam menembus kegelapan malam. Mereka datang membawa senjata seadanya. Parang berkarat, celurit, keris lurus, hingga bambu runcing yang ujungnya baru saja ditajamkan. Secara hitungan rasional militer, apa yang mereka bawa adalah sebuah lelucon tragis. Mereka akan berhadapan dengan tentara Gurkha dan sekutu yang dipersenjatai senapan mesin otomatis, meriam artileri, tang lapis baja, dan pesawat pengebom modern pemenang Perang Dunia Kedua. Masuk ke Palagan Surabaya dengan bambu runcing, sama saja dengan menyetorkan nyawa secara cuma-cuma. Namun, logika militer itu patah di hadapan keyakinan tauhid. Para pejuang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki senjata besi yang memadai. Maka mereka datang ke Rejoso untuk mencari baju zirah yang tak kasat mata. Mereka datang untuk memohon suuk doa perlindungan, gemblengan spiritual, dan tentu saja air asma dari sang mursid tarikah, Kayets Romli Tamim. Di beranda dalam yang diterangi lampu minyak itu, Kiai Romli duduk bersila dengan wibawa yang menyala. Di hadapannya, berderet-deret kendi tanah liat dan drum-drum kecil berisi air sumur pesantren. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara desisan angin malam dan gemeretak kayu bakar dari dapur umum. Kalian berangkat, bukan untuk mencari mati. Suara Kiai Romli memecah keheningan, berat dan penuh tekanan. Mata batinnya memindai satu persatu barisan pejuang yang duduk bersimpuh di depannya. Kalian berangkat untuk menegakkan kalimatullah dan mempertahankan kehormatan tanah air. Jangan pernah sekali-kali kalian mengandalkan bambu runcing di tangan kalian. Jika kalian bersandar pada senjata, maka peluru musuh akan dengan mudah menembusnya. Sang Waliullah kemudian menunjuk kendi-kendi air di hadapannya. Minumlah air ini, usapkan ke wajah dan dada kalian. Tapi ingat pesanku baik-baik. Suara Kiai Romli meninggi, memastikan tidak ada setitik pun kesyirikan yang menyusup ke hati para pejuang. Air ini tidak bisa kebal peluru, yang membelokkan peluru, yang membuat baja menjadi tumpul, yang membutakan mata musuh, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadikan zikir di dalam hatimu lebih rapat daripada rentetan peluru musuh. Jika kalian gugur, kalian syahid. Jika kalian pulang, kalian membawa kemerdekaan. La haula wala quwata illa billah. Satu persatu, para pejuang itu maju ke depan, mencium tangan sang mursyid, dengan air mata berlinang, lalu meminum air doa tersebut. Saat air suci yang telah diisi dengan rangkaian ayat-ayat hizib dan munajat penolak bala itu mengalir ke kerongkongan mereka, ada energi panas yang menjalar ke seluruh aliran darah. Keberanian mereka berlipat ganda. Rasa takut terhadap kematian menguap tak berbekas. Inilah embrio dari tradisi istighosah, sebuah seruan doa kolektif di saat situasi umat sedang berada di ujung tanduk kehancuran, yang kelak akan dibakukan oleh Kiai Romli. Di ujung antrean, berdirilah Hasan. Ia melangkah maju dengan kepala menunduk. Ia masih mengenakan sarung tenunnya yang disingsingkan hingga ke atas lutut, serta sebuah sabuk kulit tebal melingkar di pinggangnya, tempat ia menyelipkan sebilah golok yang dipinjamnya dari dapur pondok. Melihat pemuda itu, Kiai Romli tersenyum simpul. Ada kelembutan yang memancar dari mata sang kiai saat menatap santri kesayangannya yang pernah ditariknya dari jurang maut itu. Hasan,
Kau sudah yakin dengan jalan ini, nak? Tanya Kiai Romli pelan. Hasan bersimpuh, meletakkan kedua tangannya di lantai. Yakin, Kiai? Nyawa kulo sudah tamat beberapa tahun lalu, di ruang isolasi itu. Allah meminjamkan umur kedua lewat perantara doa, jenengan. Kini saatnya kulo mengembalikan pinjaman itu, untuk membela agama Allah. Kulo mohon rida dan doa Kiai, izinkan kulo menyusul Kang Somad dan laskar lainnya ke garis depan Surabaya. Kiai Romli terdiam sejenak, tangannya yang memegang tasbih terangkat. Lalu beliau meletakkannya tepat di atas ubun-ubun Hasan. Mulut beliau berkomat-kamit melafalkan doa-doa rahasia yang tak terdengar oleh telinga manusia, menyalurkan energi spiritual pelindung langsung ke jiwa pemuda itu. Hasan, pergilah, bisik Kiai Romli. Ingatlah rasanya air yang kau minum malam itu, sebagaimana air itu menyejukkan paru-parumu yang terbakar. Jadikan zikirmu penyejuk saat kau berada di tengah lautan api peperangan. Jangan takabur, jangan membusungkan dada, dan jangan pernah membunuh musuh yang sudah menyerah. Berangkatlah dengan bismillah. Malam itu, dengan restu sang guru, Hasan bergabung bersama ratusan santri lainnya naik ke atas bak truk terbuka. Truk-truk tua itu menderu, membelah kegelapan malam Jombang menuju kota pahlawan, Surabaya. Di dalam saku baju koko Hasan, tersimpan sebuah botol kaca kecil berisi air doa dari Kiai Romli. Senjata utamanya bukanlah golok di pinggangnya, melainkan keyakinan mutlak bahwa doa sang waliullah akan menjadi tameng tak kasat mata di medan Kurusetra. Mereka tidak tahu bahwa di Surabaya, neraka sungguhan telah menanti. Hujan mortir dari udara dan berondongan peluru kaliber besar dari pasukan Inggris akan menyambut kedatangan para santri bersarung ini. Apakah karomah Kiai Romli akan benar-benar mampu melawan mesin perang tercanggih di dunia saat itu? Langit Surabaya di bulan November tahun 1945 tidak lagi berwarna biru, melainkan kelabu pekat tertutup jelaga. Asap tebal mengepul dari puing-puing bangunan yang hancur dibombardir meriam dari kapal perang. Sekutu yang bersandar di Tanjung Perak, bau mesiu, anyir darah, dan daging terbakar bercampur baur menyengat hidung, menciptakan atmosfer neraka dunia yang sesungguhnya. Gemuruh pesawat pengebom Mosquito dan Thunderbolt milik tentara Inggris RAF membelah angkasa, menjatuhkan maut dari atas awan. Sementara di darat, tank-tank Sherman berlapis baja merangsek maju, menghancurkan barikade-barikade rakyat. Di sebuah parit pertahanan darurat di kawasan Jembatan Merah yang legendaris itu, Hasan meringkuk bersama puluhan anggota Laskar Hizbullah dari Jombang. Pakaian mereka jauh dari kata seragam militer, mereka hanya mengenakan sarung yang digulung tinggi, peci hitam yang mulai berdebu, dan kemeja lusuh. Di tangan mereka tergenggam senjata peninggalan era kolonial yang sering macet, golok tajam, dan sebatang bambu runcing yang ujungnya telah diolesi doa. Rentetan senapan mesin Bren dan Vickers milik tentara. Gerka pasukan bayaran kerajaan Inggris yang terkenal paling mematikan dan tak kenal takut terdengar menyalak tiada henti dari seberang jalan. Peluru berdesingan di atas kepala Hasan, memangkas dahan pohon dan menghancurkan tembok batu bata, seolah itu hanya kerupuk. Setiap kali peluru mendesing, tanah di sekitar mereka berhamburan. Hasan memejamkan mata, jantungnya berdegup kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya. Di tengah suara ledakan yang memekakan telinga, tangannya merogoh saku baju kokonya yang kotor. Jari-jarinya menggenggam erat sebuah botol kaca kecil berisi sisa air asma dari Hadratus Syekh Kayach Romli Tamim. Seketika, ingatan Hasan melayang pada malam di mana napasnya hampir putus di ruang isolasi pesantren. Ia teringat rasa sejuk air itu saat mengalir di tenggorokannya yang rusak. Ia juga teringat pesan tajam sang mursyid sebelum ia naik ke atas truk tempur yang membelokkan peluru yang membuat baja menjadi tumpul. Yang membutakan mata musuh hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadikan zikir di dalam hatimu lebih rapat daripada rentetan peluru musuh. Kang Somad, teriak Hasan menembus gemuruh pertempuran. Menoleh pada kakak tingkatnya di pesantren, yang kini bertindak sebagai komandan regu. Kang Somad sedang merayap di lumpur, memegang sebilah celurit besar.
Tank mereka mendekat, jaraknya tinggal 50 meter. Kang Somad mengintip dari balik karung pasir. Benar saja, monster besi seberat puluhan ton itu merayap maju dengan rantai bajanya, memuntahkan peluru kaliber besar yang menyapu bersih barisan depan pejuang Republik. Pasukan Gurkha berlindung di belakang tank tersebut, siap menyapu sisa-sisa laskar santri yang bertahan. Secara taktik militer modern, parit itu sudah tamat. Mundur adalah satu-satunya pilihan rasional jika tidak ingin mati konyol tergilas rantai tank. Namun, laskar santri dididik dengan logika yang berbeda. Logika mereka adalah logika Badr, di mana kuantitas dan teknologi persenjataan tunduk pada iradat ilahi. Jangan ada yang mundur, raung Kang Somad. Suaranya serak, namun penuh tenaga. Ia mengeluarkan sebuah kendi kecil dari tas ranselnya, kendi yang sama yang dibawanya dari berandan dalam Kiai Romli. Basahi wajah kalian dengan air rida guru kita, rapatkan zikir. La haula wala quwata illa billah. Hasan membuka botol kecilnya, menuangkan beberapa tetes air ke telapak tangan, lalu mengusapkannya ke wajah dan dadanya. Ajaib. Begitu air itu menyentuh kulitnya, rasa gentar dan takut mati yang sedari tadi mencengkram lambungnya menguap tak berbekas. Hawa panas dari ledakan mortir di sekitarnya tiba-tiba terasa sejuk, persis seperti sensasi saat ia sembuh dari batuk darahnya. Batinnya menjadi sangat tenang. Bibirnya mulai bergerak cepat, melafalkan rentetan hizib dan selawat dengan ritme yang stabil. Allahu Akbar. Teriakan takbir meledak dari ratusan kerongkongan. Para santri itu melompat keluar dari parit perlindungan bak singa kelaparan yang lepas dari kandangnya. Pemandangan itu membuat komandan pasukan Inggris di seberang sana membelalakkan mata tak percaya. Manusia-manusia bersarung ini berlari menyongsong rentetan peluru senapan mesin hanya dengan membawa bambu dan golok. Itu adalah tindakan bunuh diri massal dalam kamus militer barat. Namun, di Palagan Surabaya, hukum fisika seakan dibekukan oleh doa para waliullah. Hasan berlari zigzag menembus asap tebal. Telinganya mendengar jelas desingan peluru yang mendesak udara hanya beberapa sentimeter dari telinga dan lehernya. Namun tak satu pun timah panas itu yang berhasil menembus kulitnya. Seolah-olah ada dinding kaca tak kasat mata yang membelokkan lintasan peluru tersebut tepat sebelum menyentuh tubuhnya. Seorang tentara Gurkha berbadan besar muncul dari balik reruntuhan, menodongkan senapan Lee Enfield tepat ke dada Hasan dari jarak kurang dari 3 meter. Tentara bayaran itu menarik pelatuknya. Jarak sedekat itu mustahil untuk meleset. Hasan menatap lurus ke mata tentara itu tanpa berkedip. Zikirnya semakin rapat. Klik, senapan itu macet. Pelatuknya tertarik, namun pelurunya tidak meledak. Mata tentara Gurkha itu membelalak panik. Ia mengokang senjatanya dengan kasar untuk membuang peluru yang macet dan mencoba menembak lagi. Klik, macet lagi. Keringat dingin mengucur di wajah tentara tangguh yang telah makan asam garam Perang Dunia Kedua. Itu, ia seperti sedang berhadapan dengan hantu. Hasan tidak menyia-nyiakan kesempatan sedetik pun. Ia melompat maju, menendang senapan itu hingga terpelanting, lalu menyarangkan gagang goloknya dengan keras ke pelipis tentara tersebut hingga tersungkur pingsan. Hasan bisa saja menebas leher musuhnya itu. Namun, pesan Keith, Romli kembali terngiang, jangan pernah membunuh musuh yang sudah tak berdaya. Hasan membiarkan tentara itu hidup dan terus merangsek maju. Di sisi lain, keajaiban yang lebih dahsyat terjadi pada Kang Somad. Ia berlari lurus ke arah tank Sherman yang sedang mengisi ulang meriam utamanya. Seorang penembak mesin di atas tank memberondong Kang Somad dengan senapan mesin kaliber ke-50. Tanah di sekitar kaki Kang Somad meledak-ledak, namun ia terus berlari tanpa terluka sedikit pun. Dengan satu lompatan luar biasa, Kang Somad melenting ke atas badan tank baja tersebut. Tentara Inggris yang berada di atas kubah tank segera mencabut pistol laras pendeknya, bersiap menembak kepala Kang Somad. Namun sebelum pelatuk ditarik, Kang Somad telah menghujamkan bambu runcingnya dengan sekuat tenaga dan teriakan takbir yang menggelegar. Kraak, pemandangan yang menyalahi akal sehat terjadi. Bambu runcing yang secara material hanyalah potongan kayu biasa menembus plat baja pelindung meriam tank, seolah baja tebal itu terbuat dari kardus basah.
Ujung bambu itu tepat mengenai tuas mekanisme senapan mesin, membuatnya hancur berantakan dan tak bisa digunakan lagi. Tentara Inggris itu ternganga ngeri, segera mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menyerah di hadapan kekuatan supranatural yang tak mampu dijelaskan oleh akal baratnya. Pasukan musuh yang melihat kejadian tak masuk akal itu di mana peluru mereka berbelok, senjata mereka macet, dan bambu bisa menembus baja, mulai dilanda kepanikan luar biasa. Mental baja para pemenang Perang Dunia Kedua itu runtuh di hadapan laskar santri bersarung. Barisan pertahanan musuh kocar-kacir, mundur teratur, meninggalkan posisi strategis mereka. Menjelang senja, pertempuran di sektor tersebut mereda. Asap mesiu perlahan memudar ditiup angin laut. Para santri duduk kelelahan di atas reruntuhan bangunan, mengusap peluh dan darah. Banyak pejuang yang gugur syahid hari itu. Namun jumlah musuh yang berhasil dipukul mundur dengan senjata seadanya, jauh melebihi logika militer manapun. Hasan duduk bersandar pada sebuah tembok bata yang hangus. Ia mengeluarkan botol kecil miliknya, menciumnya, lalu menangis terseduh-seduh. Ia bukan menangis karena sedih, melainkan menangis karena murakabah, merasakan kedekatan yang teramat sangat dengan Allah. Ia menyadari bahwa di ruang isolasi pesantren, maupun di tengah hujan peluru palagan Surabaya, Allah hadir dengan rahmatnya yang sama besarnya. Ribuan mil jauhnya dari garis depan, di keheningan dalam Darul Ulum Rejoso, Hadratus Syekh K.H. Romli Tamim masih duduk bersila, tanpa henti memutar tasbihnya. Sang waliullah tidak tidur. Air matanya terus menetes membasahi sajadahnya, merintihkan keselamatan umat dan kehormatan bangsa. Rintihan doa kolektif di saat genting inilah yang menyadarkan Kiai Romli akan satu hal penting. Umat di akhir zaman ini membutuhkan sebuah pegangan doa yang terstruktur, sebuah senjata spiritual massal ketika mereka dikepung oleh kesulitan yang mustahil diselesaikan oleh akal manusia. Dari lautan darah di Surabaya inilah inspirasi untuk merangkai untayan doa istighosah mulai terukir di dalam batin sang mursyid. Asap peperangan di Surabaya perlahan sirna, digantikan oleh fajar kemerdekaan yang mulai menapakkan kakinya dengan kokoh di bumi pertiwi. Pasukan sekutu dan Nika pada akhirnya harus mengakui ketangguhan moral rakyat Indonesia yang tak sudi lagi dirantai penjajahan. Laskar-laskar santri, termasuk Laskar Hizbullah dari Jombang, mulai kembali ke barak-barak pesantren mereka. Kemeja lusuh dan celana komprang yang berbau mesiu kembali ditanggalkan, ditukar dengan sarung bersih dan kitab kuning yang sempat terlipat di rak asrama. Hasan dan Kang Somad pulang ke Rejoso dengan selamat. Tidak ada luka tembus peluru di tubuh mereka, meski keduanya berada di garis paling depan pertahanan Jembatan Merah. Kemenangan ini disambut dengan sujud syukur massal di pelataran Masjid Darul Ulum. Namun, di balik euforia kemerdekaan fisik tersebut, ada satu sosok yang justru semakin menenggelamkan dirinya dalam tafakur yang sangat dalam. Hadratus Syekh K.H. Romli Tamim tidak ikut larut dalam perayaan. Di dalam beliau yang hening, sang mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini justru melihat sebuah ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Perang fisik bersenjata jihad asgar mungkin telah usai, namun perang yang sesungguhnya jihad akbar, yakni perang melawan hawa nafsu, kemiskinan, kebodohan, dan keputusasaan hidup umat di era modern baru saja akan dimulai. Kiai Romli merenung di atas sajadahnya. Ingatannya melayang pada rentetan kejadian luar biasa yang mengitari pesantrennya. Beliau teringat pada tangis putus asa Pak Karto malam itu, ketika dokter dan tabib telah angkat tangan atas penyakit paru-paru Hasan yang hancur lebur. Beliau juga teringat pada rintihan para laskar pejuang yang datang meminta suuk air doa karena harus menghadapi tank baja hanya dengan sebatang bambu runcing. Dalam dua peristiwa genting itu, Allah menurunkan karomahnya melalui perantara doa beliau. Namun, Kiai Romli sadar betul akan fitrah kemanusiaannya. Beliau tidak akan hidup selamanya. Usianya terus bertambah. Lantas, bagaimana jika suatu hari nanti, 10, 20, atau 100 tahun ke depan, umat Islam kembali dihadapkan pada situasi yang sangat menjepit? Bagaimana jika ada Hasan lain yang divonis mati oleh medis? Bagaimana jika ada ancaman krisis yang membuat akal manusia buntu? Siapa yang akan membuatkan air doa untuk mereka ketika beliau sudah tiada? Sang waliullah sangat khawatir
Jika umat di masa depan hanya bergantung pada figur kiai atau benda-benda materi seperti air putih, namun melupakan sang pemberi karomah itu sendiri, umat ini membutuhkan sebuah pegangan. Gumam Kiai Romli dalam munajatnya di sepertiga malam, sebuah senjata massal yang bisa mereka gunakan sendiri tanpa harus mencariku. Sebuah jalan pintas untuk mengetuk pintu arasi ketika mereka sedang terhimpit badai kehidupan. Dari keresahan spiritual inilah, Kiai Romli Tamim memulai sebuah riadoh, tirakat, atau latihan spiritual yang panjang. Beliau mengisolasi diri khalwat dari keramaian, berpuasa berhari-hari, dan menghabiskan malam-malamnya untuk membedah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta kumpulan doa para nabi terdahulu. Beliau tengah menyaring intisari dari segala doa untuk diracik menjadi satu kesatuan amalan yang padat, dahsyat, dan mudah dihafal oleh orang awam sekalipun. Amalan itu kelak diberi nama istighosah. Secara bahasa, doa dan istighosah adalah dua hal yang berbeda. Doa ibarat permintaan biasa, seperti seseorang yang meminta sepeda atau meminta kelancaran rezeki dalam keadaan tenang. Namun istighosah berasal dari kata al-ghots yang berarti pertolongan darurat. Istighosah adalah jeritan minta tolong. Ibarat seseorang yang sedang tenggelam di tengah badai lautan, kehabisan napas, dan berteriak meminta pelampung. Itulah doa orang yang madlesar terjepit atau darurat. Sebuah kondisi di mana hijab penghalang antara hamba dan Allah tersingkap sepenuhnya karena ketiadaan daya dan upaya selain darinya. Susunan istighosah yang dirangkai oleh Kiai Romli Tamim bukanlah sembarang bacaan. Itu adalah mahakarya spiritual yang merangkum perjalanan tauhid manusia dari titik nol hingga mencapai puncak kepasrahan. Beliau memulainya dengan bacaan basmalah dan membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka pintu langit. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar, memohon ampunan. Kiai Romli menyadari bahwa seringkali rahmat Allah terhalang bukan karena Allah enggan memberi, melainkan karena dosa manusia itu sendiri yang menjadi tembok penutupnya. Setelah jiwa dibersihkan dengan istighfar, bacaan dilanjutkan dengan haukalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung. Kalimat inilah yang disuntikkan Kiai Romli ke dada Hasan dan para laskar di Surabaya. Sebuah deklarasi kehampaan makhluk di hadapan kebesaran Al-Khaliq. Kemudian, Kiai Romli memasukkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah adab tertinggi, menjadikan kekasih Allah sebagai pembawa pesan agar doa tersebut mendapat stempel prioritas di langit. Tahun 2009 berlalu bagai aliran sungai berantas yang tak pernah berhenti membelah tanah Jawa Timur. Masa revolusi fisik telah usai, berganti dengan era pembangunan. Pondok pesantren Darul Ulum Rejoso kini telah menjelma menjadi mercusuar ilmu dan spiritualitas yang sangat megah. Ribuan santri dari seluruh penjuru Nusantara datang silih berganti, mengisi asrama yang semakin padat, demi mereguk setetes lautan ilmu dari sang mursyid darikah, Hadratus Syekh Kiai Romli Tamim. Amalan istighosah yang beliau susun telah menyebar luas, melintasi batas-batas wilayah Jombang, menjadi wirid andalan umat Islam di berbagai pelosok negeri, setiap kali mereka diadang badai kehidupan. Namun, hukum alam tidak pernah pandang bulu. Sehebat apapun kedudukan ruhani seorang manusia di mata penduduk langit, jasad kasarnya tetaplah tunduk pada sunnatullah. Memasuki akhir dekade 1950-an, usia senja mulai menggerogoti fisik Kiai Romli. Tubuh beliau yang dahulu tegap saat memimpin zikir berjam-jam lamanya, kini mulai terlihat membungkuk. Langkah kaki yang dahulu ringan menyusuri asrama santri, kini harus ditopang oleh sebatang tongkat kayu. Puncaknya, sang waliullah jatuh sakit. Kabar sakitnya, Kiai Romli Tamim, menyebar bagai mendung kelabu yang memayungi langit Rejoso. Suasana pesantren yang biasanya dihiasi tawa dan selawat yang riang, mendadak berubah hening dan murung. Para kiai sepuh, pengasuh pondok, hingga para santri dilanda kecemasan yang mendalam. Dokter-dokter terbaik dari Jombang dan Surabaya didatangkan ke dalam kediaman beliau. Namun penyakit usia senja dan kelelahan fisik akibat puluhan tahun beriadoh, tirakat demi umat,
tidak bisa disembuhkan, semudah membalik telapak tangan. Di antara ribuan orang yang paling terpukul atas kondisi sang kiai, ada satu sosok yang setiap malam menangis terseduh-seduh di pelataran masjid. Ia adalah Hasan. Pemuda kurus yang dahulu divonis mati karena paru-parunya hancur itu, kini telah tumbuh menjadi seorang ustadz senior yang gagah di pesantren tersebut. Hasan tahu betul, rasanya ditarik dari jurang kematian. Ia hidup hari ini karena setetes air doa dari lisan Kiai Romli. Baginya, melihat sang penyelamat nyawanya kini tergolek lemah di atas ranjang, adalah sebuah ironi yang menyayat hati. Suatu sore, setelah salat asar, Hasan memberanikan diri sowan menghadap ke kamar Kiai Romli. Ia diizinkan masuk oleh keluarga dalam. Di dalam kamar yang beraroma minyak kasturi itu, Kiai Romli berbaring lemah. Wajah beliau pucat, napasnya terdengar berat, namun bibirnya tak sedetik pun berhenti melafalkan zikir hafiz zikir dalam hati. Tangannya masih setia menggenggam untayan tasbih kayu yang telah menemani separuh abad hidupnya. Hasan bersimpuh di samping ranjang, mencium tangan gurunya yang terasa dingin dan gemetar. Air mata Hasan menetes membasahi punggung tangan sang waliullah, Kiai. "Ngapunten, mohon maaf Kiai." Ishak Hasan tak tertahan. "Kenapa Kiai biarkan tubuh Kiai kesakitan seperti ini? Dulu, paru-paru kulo yang sudah hancur lebur, bisa sembuh seketika, hanya dengan air putih yang Kiai doakan. Mengapa Kiai tidak meminum air doa itu untuk diri Kiai sendiri? Mengapa Kiai tidak memohon kepada Allah dengan karomah Kiai, agar penyakit ini diangkat seketika?" Mendengar rintihan santri kesayangannya itu, Kiai Romli perlahan membuka mata. Sepasang mata yang teduh itu menatap Hasan dengan pandangan yang sangat dalam. Alih-alih mengeluh, sebuah senyuman tipis yang memancarkan kedamaian abadi terukir di bibir sang mursyid. Beliau memberi isyarat agar Hasan mendekat, lalu berbicara dengan suara yang sangat lirih, namun menggema kuat di relung kalbu Hasan. "Hasan, anakku," bisik Kiai Romli, "dengarkan baik-baik. Doaku untukmu di masa lalu, dan doaku untuk umat selama ini, adalah bentuk rahmat kasih sayang sesama makhluk. Aku memohon kepada Allah, agar penderitaan kalian diangkat, karena aku tak tega melihat kalian kesakitan." Beliau berhenti sejenak untuk mengambil napas. "Namun, sakit yang menimpaku hari ini adalah bentuk rahmat Allah kepadaku. Ini adalah tamu utusan kekasihku. Bagaimana mungkin aku menolak tamu yang dikirimkan oleh Zat yang Maha Mencintai?" Hasan tertegun. Logika awamnya dipaksa meresapi ilmu hakikat tingkat tinggi. "Bagi seorang hamba," lanjut Kiai Romli perlahan, "meminta kesembuhan untuk orang lain adalah ibadah. Tapi menerima rasa sakit untuk diri sendiri dengan penuh rida dan kepasrahan, itu adalah makom kedudukan cinta yang paling tinggi. Dulu, aku menggunakan istighosah untuk mengetuk pintu langit demi menolong nyawamu. Tapi hari ini, biarlah sakit ini menjadi jalanku untuk mengetuk pintu ridanya demi diriku sendiri. Aku tidak ingin mendikte Tuhanku. Jika Dia rida aku sehat, aku bersyukur. Jika Dia rida aku sakit agar dosa-dosaku gugur dan derajatku diangkat, maka aku 1000 kali lebih bersyukur." Air mata Hasan mengalir semakin deras. Ia akhirnya menyadari puncak tertinggi dari ketawaduan seorang waliullah. Kiai Romli tidak pernah menganggap karomah sebagai alat pamer atau hak istimewa untuk menghindar dari ujian dunia. Beliau bisa saja memohon dengan doa mustajabnya untuk sembuh seketika. Namun, beliau memilih jalan para nabi, merengkuh rasa sakit itu sebagai bentuk penyerahan diri taslim yang total kepada kehendak Allah. "Hasan," panggil Kiai Romli lagi. Kali ini tangannya yang gemetar mengusap kepala ustadz muda itu. "Jaga istighosah yang telah kuwariskan. Ajarkan kepada umat. Tapi ingat pesanku, jangan jadikan istighosah sekadar alat untuk menagih urusan dunia kepada Allah. Jadikanlah ia kendaraan untuk membersihkan hatimu, menyadari kelemahanmu, dan menghancurkan kesombonganmu. Kesembuhan, rezeki, dan kemenangan hanyalah bonus darinya. Tujuan utamanya adalah agar hatimu tak pernah lepas dari mengingat Allah." Dialog sore itu menjadi salah satu wasiat terakhir yang paling membekas di hati Hasan dan keluarga besar pesantren Darul Ulum. Mereka berhenti meratapi penyakit sang mursyid,
dan menggantinya dengan lantunan selawat, serta zikir yang menggema di seluruh penjuru Rejoso. Mengiringi hari-hari terakhir sang guru, Kyej Romli Tamim, sang penyembuh ribuan umat yang menyembunyikan kebesarannya di balik kerendahan hati, kini bersiap menyambut panggilan pulang dari sang kekasih tertinggi. Pada tanggal 6 Ramadan 1377 Hijriah, bertepatan dengan 27 Maret tahun 1958, langit Jombang tampak sangat teduh. Angin berembus pelan membawa aroma wangi yang tak biasa. Di hari yang suci itu, lisan yang tak pernah kering dari zikir tersebut akhirnya terdiam. Jasadnya menyerah pada waktu, namun ruhnya terbang membumbung tinggi, menembus langit ketujuh dengan senyum keridaan. Hadratus Syekh Kyej Romli Tamim wafat, meninggalkan lautan tangis dari jutaan umat Islam di Nusantara, meski jasad beliau telah dikebumikan di kompleks makam keluarga pesantren Darul Ulum. Karomah dan peninggalan beliau tidak pernah mati. Kisah tentang segelas air putih yang menyembuhkan Hasan hanyalah satu dari ribuan saksi bisu kebesaran Allah yang dititipkan lewat lisan beliau. Dan karya terbesarnya, Istighosah, terus bergema hingga detik ini, dari masjid-masjid kampung hingga istana negara, dari majelis zikir hingga lapangan terbuka, jutaan bibir umat Islam terus melantunkan susunan doa tersebut. Mereka mungkin tidak pernah melihat wajah Kiai Romli secara langsung, namun di setiap tetes air mata kepasrahan saat melantunkan istighosah, ruh dan keteladanan sang mursyid akan selalu hidup, menuntun umat dari gelapnya keputusasaan menuju cahaya rahmat ilahi. Subhanallah. Bagaimana Sobat Mahabbah? Bergetar rasanya, membayangkan betapa luar biasanya nilai sebuah kepasrahan mutlak di mata Tuhan. Sang waliullah merendahkan hatinya hingga ke titik nadir, menolak dipuji, demi memohonkan nyawa bagi seorang santri miskin yang terbuang di ruang isolasi. Apakah teguran tauhid dari Rejoso ini sudah meruntuhkan kesombongan logika dan akal kita hari ini? Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang ingin diakui sebagai santri beliau dan mendapat barokah dari amalan istighosah kelak? Tuliskan dengan lantang, "Saya rindu barokah istighosah." Jangan biarkan kisah penuh hikmah, penyejuk jiwa ini berhenti di Anda. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kesejukan rahmat ilahi ini ke seluruh penjuru negeri, terutama bagi mereka yang sedang dilimpahi keputusasaan. Share video ini sekarang juga, sebagai amal jariah ilmu tauhid dan makrifat. Sampai jumpa di jejak karomah waliullah berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.